Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab At-Tauhid di Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas berkaitan dengan hukum menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah. An Thabit bin Ad-Dhahhak, dari Thabit bin Dhahhak, qala, ia mengatakan, nadhara rajulun an yanhara ibilan, seorang lelaki bernazar untuk menyembelih ibil, unta. Apa bedanya nahara dengan dzabaha? Wandi, apa bedanya? Nahara dengan dzabaha. Dzabaha sudah lewat. Apa? Dilai. Kalau dzabah untuk selain unta. Bibawana, itu yang benar bibawana, ya, bukan binwana. Bibawana. Di tempat namanya bawana. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah, apakah di bawana tersebut terdapat berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah, yu'badu, yang disembah? Apa bedanya wasan dengan asnam? Sonam. Apa bedanya wasan dengan sonam? Atau ausan dengan asnam? Apa bedanya? Wandi? Sonam yang sudah berbentuk makhluk, ya. Kalau ausan, ya, kalau ausan itu yang tidak ada bentuknya, yaitu bentuk seperti makhluk atau seperti apa? Seperti manusia atau binatang. Itu namanya ausan, berhala. Kalau asnam, ya sudah berbentuk-bentuk, ada bentuk manusia dan juga binatang dan seterusnya. Qalu la, para sahabat mengatakan tidak ada. Qal, maka kata Nabi, fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah di bawah ini terdapat 'id, hari perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Qalu la, tidak ada. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aufi bin nadri, tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah, dikarenakan tidak ada penuraian terhadap nazar untuk bermaksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak boleh terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunaikan nazarmu. Ya. Nazar apa yang tidak boleh ditunaikan? Yaitu tatkala nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Misalkan si Faiz bernazar, ya, kalau saya dapat gaji bulan ini, misalkan saya akan pergi ke diskotik. Saya bernazar pergi ke diskotik. Gimana? Wajib nggak ditunaikan? Boleh nggak? Nggak boleh, karena maksiat. Atau misalkan dia yang kedua bernazar terhadap sesuatu yang antum tidak miliki. Kalau misalkan, ya, bulan ini anak-anak lahir, anak akan menyembelih kambingnya Zelai. Nah, nggak boleh, bukan punya antum Faiz, ya nggak? Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan sanad atau syarat Bukhari Muslim. Thabit bin Dhahhak, siapa itu Thabit bin Dhahhak? Thabit bin Dhahhak adalah Thabit bin Dhahhak bin Khalifah bin Tha'labah bin Adi al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari, orang Ansar. Ya, orang Ansar itu orang mana? Feros. Ansor itu orang mana? Al-Ansori.
Hah? Al-Ansori, orang mana itu Al-Ansori? Rifki orang mana? Ya orang Arab. Rifki orang mana? Ansor, ada Muhajir. Nah, Ansor itu orang mana? Hah? Orang Palembang. Amru. Siapa? Amar atau Amri? Nah. Ansor itu orang mana? Imam. Madinah, ya. Ansor. Ya, Ansor itu jamak dari Nasir atau Nasir, penolong. Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang menolong? Itu orang-orang Madinah. Maka disebut dengan Ansor. Mereka orang-orang yang penolong. Adapun Muhajir, orang Mekah. Kenapa? Karena dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disebut dengan Muhajir. Orang-orang yang hijrah. Nah, Sabit bin Duhab salah satu orang Madinah. Sahabi, seorang sahabat. Masyhurun mata sanata arba'in wa sittina. Terkenal wafat pada tahun 64 Hijriyah, ya, wafat pada tahun 64 Hijriyah. Nadhara, an-nadhru lughatan al-ijab. Nadhar itu secara bahasa mewajibkan. Orang bernadhar itu mewajibkan dirinya. Wa syar'an, dan secara syariat, huwa an yalzama al-insanu nafsah, yaitu seseorang mewajibkan dirinya bisyai'in, dengan sesuatu minal ibadat, dari ibadah-ibadah, lam yakun laziman alaihi syar'an, yang sebetulnya sesuatu tersebut tidak wajib bagi dia secara syar'i. Ya, contoh si Abdul Aziz bilang, kalau misalkan ya hari ini pulang ke rumah, anak mau akan puasa Senin Kemis. Nah, Senin Kemis itu hukumnya apa? Sunnah, tapi menjadi wajib karena antum mewajibkan diri antum untuk puasa Senin Kemis. Baik, itu namanya nadar. Ya. Barang siapa yang menadar maka wajib menunaikan nadarnya, karena itu termasuk ibadah. Tapi hukum nadar apa? Hukum nadar itu makruh. Ya, hukum nadar adalah makruh. Kenapa? Karena membebani diri sendiri. Ya, membebani diri sendiri. Tapi dia ibadah, termasuk ibadah, ada pahalanya. Bawana hadbatun min warai yanbu. Hadbah itu bukit yang ada di belakang Yanbu. Yanbu ini salah satu tempat yang berada di Saudi, atau kota yang ada di Saudi. Yanbu, daerah Yanbu, ya, nama daerah di Saudi. Nah, di daerah Yanbu itu terdapat bawanah, yaitu bukit kecil. Wasanun, al-wasan kullu ma'ubida min dunillah min qabrin wa ghairi. Wasan itu adalah setiap sesuatu yang disembah dari selain Allah, berupa kuburan dan yang selainnya. Jadi wasan itu umum. Intinya wasan itu berhala, ya. Ausan itu berhala. Mau dia bentuknya ya bentuk kera, mau bentuknya bentuk manusia, mau dia itu pohon, mau itu kuburan, mau itu batu, itu disebut dengan wasan. Tapi kalau misalkan bentuknya bentuk manusia atau makhluk binatang misalkan, maka disebut dengan sonam. Jadi wasan lebih umum, sonam lebih khusus. Idun, al-id ismun lima ya'udu minal ijtima'i ala wajhin mu'tadin. Id adalah suatu nama untuk suatu kebiasaan, atau lima yu'ud, sesuatu yang kembali kepada ijtima', perkumpulan, ala wajhin mu'tadin, dengan cara yang biasa, dengan cara yang sudah biasa. Itu namanya Id, hari Id. Hari Id itu hari raya di mana orang-orang berkumpul. Ala syartihima, ay yang tabik alaihi syartul Bukhari wa Muslim, yaitu hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Alladhi huwa ittisalus sanad. Apa syarat Bukhari dan Muslim? Yaitu bersambungnya sanad. Bil udul ad-dhabitin,
Yang membawa adalah al-udul ad-dhabitin, adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang dhabit. Orang-orang yang adil itu ya, adil agamanya, bukan pelaku, ya, adil agamanya itu jujur. Ya. Adil agamanya itu orang-orang muslim atau jujur, itu namanya adil. Ya, orang yang jujur. Ya. Itu syarat dari seorang perawi. Ad-dhabitin, dhabit dia. Hafalannya kuat. Kalau disuruh ya sebutkan hadisnya langsung sebutkan sebagaimana dia menyebutkan surat Al-Fatihah. Dhabit tulisannya rapi, nggak ada yang sobek, nggak ada yang rusak. Ya. Itu namanya dhabit. Min ghairi syudud, tidak nyeleneh. Ya. Tidak nyeleneh. Ya. Para ulama ngomong haram, dia sendirian ngomong halal. Itu namanya nyeleneh. Ya. Para ulama bilang halal, dia sendiri ngomong haram. Ya. Wala illatin, dan tidak ada illah, tidak ada penyakit. Ya. Kalau ada penyakit ditolak. Ini hadis ternyata apa? Ternyata perawinya dhaif. Nah, berarti ada illah. Ya. Ternyata perawinya pendusta, ada illah. Ternyata perawi ini dengan perawi yang atasnya tidak bertemu. Nah, illah berarti. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara global untuk hadis ini adalah yadhkurur perawi menyebutkan anna rajulan iltazama li rabbih, bahwanya seorang lelaki mewajibkan ya kepada Rabbnya atau mewajibkan dirinya untuk Rabbnya an yanhara ibilan, untuk menyembelih unta. Dia mengatakan, aku akan bernadar untuk menyembelih unta. Aku bernadar untuk menyembelih unta. Fi mawdi'in muayyan, di suatu tempat tertentu. Ala wajhi ta'ati wal qurba, dalam rangka melakukan ketaatan dan juga pendekatan kepada Allah. Wa ja'a yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tanfid. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang melakukan apa? Nazar tersebut, merealisasikan nazar tersebut. Fastafsala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil dzalikal makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci, bertanya secara rinci tentang tempat tersebut. Hal sabaqa an wujida fi syai'un min ma'budatil musyrikin. Apakah telah berlalu bahwasanya ditemukan pada tempat tersebut sesuatu dari sesembahan-sesembahan kaum musyrikin? Maksudnya apa? Ada berhala enggak di situ? Ya. Ya. Apa hukum menyembelih di kuburan? Hukum menyembelih di gereja Feros. Menyembelih untuk Allah tapi di gereja, apa hukumnya? Haram. Ya, yang lebih detail. Syirik apa? Syirik besar. Syirik besar. Ya, berdirilah, berdiri. Tidur lagi. Rifki, syirik apa? Kalah antum sama Rifki. Besok jadi adik kelas Rifki. Berdiri. Taib. Au sabaqa anna al-musyrikina yu'azzimunahu wa yastami'una fihi, atau telah berlalu, telah didahului oleh kaum musyrikin yang mereka mengagungkan tempat tersebut dan berkumpul di tempat tersebut. Jadi ini tempat ini jadi perayaan atau jadi tempat perayaan kaum musyrikin atau bukan? Falamma alima sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bihului hadzal makani min tilkal mahadzir, bahwasanya tempat ini kosong dari keharaman-keharaman itu, afta bitanfidin nadar, maka beliau berfatwa untuk menunaikan nazar tadi. Summa bayyana sallallahu alaihi wasallam an-nadra alladzi la yajuzul wafa'u bih. Kemudian beliau jelaskan tentang nazar yang tidak boleh ditunaikan. Wa huwa ma kana al-mandhuru fihi ma'siyatan lillahi, yaitu kalau sesuatu yang dinadari adalah bentuk maksiat kepada Allah. Itu yang pertama, enggak boleh ditunaikan. Aula yadkhul tahta milkin nadir, atau sesuatu yang dinadari itu tidak masuk kepada kepemilikan orang yang bernazar. Intinya nazar ada dua. Ya, nazar ada dua. Yang pertama masyru', disyariatkan. Ya. Yang pertama masyru' disyariatkan. Syaratnya apa? Satu, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua,
tidak mengantarkan kepada syirik besar. Ya, tidak mengantarkan kepada syirik besar. Kalau dia nadarnya di gereja, berarti mengantarkan kepada syirik besar. Atau nadar di kuburan mengantarkan kepada syirik besar, nggak boleh. Yang ketiga adalah milik dia, milik dia. Kalau misalkan bernadar nyembelih ya kambingnya Feros, si Amri, boleh nggak Amri? Nggak izin antum, nggak boleh karena bukan punya antum, punya Feros. Yang kedua mamnu, mamnu dilarang. Nadar yang kedua adalah mamnu, dilarang. Satu, ya, nadar untuk bermaksiat kepada Allah. Nadar untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya apa, Wendy? Nah, apa Wendy? Contoh antum bernadar, Wendy bernadar misalkan, kalau saya dikirim uang oleh bapak saya akan beli rokok. Nah, boleh nggak? Nggak boleh, antum bilang boleh lagi. Itu nadar bermaksiat kepada Allah, nggak boleh. Yang kedua, bernadar adalah bernadar atau nadar tersebut menimbulkan kesyirikan besar. Nadar tersebut menimbulkan kesyirikan besar. Contohnya apa? Antum nadar di kuburan, nadar di gereja, nadar di tempat yang mana disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yaitu bernadar dengan milik orang lain. Apa contohnya? Rifki. Bernadar dengan milik orang lain. Apa contohnya? Antum bernadar untuk apa contohnya? Abdul Aziz, apa contohnya? Apa? Zailai contohnya? Hah? Nah, itu bukan punya milik orang lain. Bernadar itu namanya maksiat namanya. Bernadar dengan milik orang lain. Contohnya apa? Imam. Faiz contohnya apa? Feros contohnya, duduk kalau bisa. Sebetulnya bagian yang masyhur yang makmum juga sama sebetulnya pembagiannya. Apa contohnya? Wendy, apa contohnya? Hah? Soalnya ngelamun ya. Ada. Hah? Apa contohnya? Aku bernazar di motong ayam tetangga. Bernazar motong ayam tetangga itu kan milik orang lain, nggak boleh. Nah, yang nggak bisa jawab berdiri semuanya tadi. Sudah dicontohin, berdiri semuanya. Nggak bisa jawab. Imam si Zailai itu. Taib. Nanti kalau ada pertanyaan tuh bisa jawab. Nah, duduk. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini adalah annahu fihil man'a min adzabhi lillah. Bahwa di dalam bab ini terdapat larangan menyembelih untuk Allah fil makanil ladzi kana fihi wasan. Di tempat yang terdapat berhala min ausanil jahiliyah, dari berhala-berhala jahiliyah. Au fihi aidun, atau padanya terdapat id bin a'yadim, dari id mereka, walau ba'da zawali, walaupun sudah hilang ya bekas gereja, atau misalkan bekas apa? Barakallahu fikun, bekas tempat perayaan mereka orang-orang kafir. Nah, kalau misalkan yang demikian ya, maka tidak boleh seseorang nyembelih di situ. Kenapa? Karena itu bekas peninggalan ya berhala-berhala. Takutnya nanti orang nyangka bahwasanya boleh untuk
barakallahu fikum salat di situ atau untuk menyembelih di situ atau menyembelih untuk berhala tersebut. Baik. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Al-ula, yang pertama, al-man'u minal wafa bin nadar. Dilarang menunaikan nazar idza kana fil makanil ladzi uyyina lahu wathan. Kalau misalkan nazar tersebut dilakukan di tempat yang ditunjuk, di tempat tersebut adanya berhala. Walau ba'da zawali, sekalipun sudah hilang berhala tadi. Ya, tapi masih apa? Masih inilah, masih ada bekas-bekasnya lah. Azani al-man'u minal wafa'i. Dilarang menunaikan bin nazar bimakani idil jahiliyah, di tempat idnya orang-orang jahiliyah, walau ba'da zawali, walaupun sudah tidak dilakukan lagi id di situ. Taib, barakallahu fiik. Asalis istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Meminta seorang mufti meminta rincian dari seorang yang bertanya qabla al-fatwa, sebelum berfatwa. Dan ini harus ya. Kalau ada orang nanya, dirinci dulu bagaimananya, sifatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, dirinci. Taib. Ar-rabi'ah saddu dzari'ah al-muftiyah ila syirki. Menutup celah yang bisa mengantarkan kepada syirik. Menutup celah yang bisa mengantarkan kepada syirik. Apapun ya, bentuknya kalau bisa mengantarkan kepada syirik harus ditutup. Makanya tasyabbuh itu juga menyerupai orang-orang syirik, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, enggak boleh ya. Dan itu bisa mengantarkan kepada mereka. Kalau antum terbiasa mengikuti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, misalkan dalam berpakaian ya, hal-hal yang mubah contohnya, ya sebetulnya enggak boleh juga ya. Tapi antum terlalu mengikuti, mengidolakan. Contoh misalkan si imam dia mengidolakan Justin Bieber. Rambutnya panjang kayak Justin Bieber, diwarna-warnai. Kalau Justin Bieber mungkin ganteng. Nah, kalau imam ini jadi jamet. Nah, sepatu ya, celana ya bolong-bolong misalkan. Nah, mungkin dia ngikutin dalam segi apa? Segi dunia saja. Nah, antum melihat ternyata si Justin Bieber masuk dia ke gereja. Dia berdoa. Karena Justin Bieber berdoa di gereja, saya juga ikut. Nah, itu kan mengantarkan kepada syirik besar, enggak boleh. Ya, tasyabbuh bil kuffar. Baik. Kemudian al-khamisah tarkul musyabahatil musyrikin, meninggalkan menyerupai kaum musyrikin fi ibadati, dalam ibadah mereka, wa ayadib, dan hari raya mereka. Enggak boleh. Tahun baru itu kaum musyrikin, orang kafir yang buat. Ya, dan itu perayaan mereka. Ya, Imlek, ya, Natal. Nah, itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang buat. Nah, antum main petasan, main trompet tahun baru. Nah, antum menyerupai mereka. Ya enggak? Ya, dan itu hukumnya syirik kecil. Tapi kalau antum meyakini kebenaran, contoh misalkan Natal itu adalah hari raya mereka meyakini bahwasanya lahirnya apa? Anak Tuhan, yaitu anak Allah Subhanahu wa taala, Isa. Ya, kalau antum demikian sama keyakinan dengan mereka, maka syirik besar, kufur. Siapa yang kemarin main petasan, main trompet? Jelai. Siapa yang pulang? Feros. Iya. Feros ini. Enggak. Wendy. Iya. Hah? Oh, di sini. Takutnya antum ikut-ikut sebelah itu. Main ini. Bakaran sama, bakaran juga. Antum merayakan juga berarti bakar-bakaran. Ya enggak? Walaupun bakar ayam, ya. Ayam sendiri misalkan enggak boleh juga, ya, apalagi ayam orang. Ayam si imam dibakar, imam lagi tidur. Baik. Wa in kana la yaqsud dzalik, walaupun tidak bermaksud menjalankan ibadahnya, tidak bermaksud menjalankan ya hari rayanya, tapi dia menyerupai, enggak boleh. Asadisa an dzabha lillahi fil makanil ladzi yudbah fihi al-musyrikun aw yattakhidunahu mahallan li'idihim ma'siyatun. Bahwa menyembelih untuk Allah di tempat yang kaum musyrikin menyembelih di tempat tersebut, atau kaum musyrikin menjadikan tempat tersebut sebagai tempat
perayaan hari mereka, perayaan hari raya mereka, itu adalah bentuk maksiat, syirik kecil. Syirik kecil. As-sabi'ah anna nadhara maksiati la yajuzul wafa'u bih. Bahwa bernadar, yaitu nadar maksiat tidak boleh ditunaikan. Nadar maksiat tidak boleh ditunaikan. Sebutkan, Wendy, jenis nadar satu aja. Jenis nadar ada berapa? Satu nadar apa? Nadar apa, Imam? Masyru'. Apa nadar masyru' itu? Satu. Pembagiannya satu. Apa? Antum nengok sudah batal antum. Nadar apa? Masyru'. Satu. Ada tiga dia. Satu. Hah? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya ya. Yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, duduk. Nah, yang mamnu. Yang kedua, yang mamnu. Coba Faiz. Nah, ya yang pertama maksiat kepada Allah itu dilarang. Ya, jenis kedua, ayo cepat. Satu lagi ayo. Berarti sudah batal tuh. Mengambil milik, ya, nazar dengan milik orang lain. Ketiga, untuk selain Allah. Nah, ini nggak boleh ya. Sudah duduk. Tuh pegang bukunya kalau nulis. Kalau buku orang yang antum lihat nggak nulis antum berarti. Karena buku sendiri nggak apa-apa ngelihat. Taib. As-samina anna nadra alladhi la yamliku an-nadhir. Bahwa bernadar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang bernadar. Ka'an qaul, seperti dia mengatakan, lillahi alayya an a'tika abda fulan. Ya, lillahi. Aku bernadar untuk Allah, an a'tika, aku membebaskan budak si fulan. Jadi si Aulia ini punya budak ya. Nah, si Wendy ini tahu-tahu dia bernazar demikian. Nanti kalau misalkan saya begini, nanti aku akan membebaskan budaknya si Aulia. Tahu-tahu budaknya dibilang antum sudah bebas. Aulia kan bingung nanti. Mana budakan ini kabur? Ternyata yang bebaskan si Wendy. Dan itu nggak ada haknya ya. Bukan orang lain. Masih ada budak sekarang? Katanya masih ada di daerah Afrika ya. Daerah Afrika. Ya. Allah alam ya kebenarannya. Yang ngomong itu Syekhuna Nabi Syabi, beliau dengar ada berita katanya di daerah Afrika kalau nggak salah. Anaknya 100. Ada laki-laki anaknya 100. Nah, gimana tuh? Kan istri kan cuma 4. Nah, ternyata budaknya banyak deh. Anak dari budak tuh banyak. Ya. Jadi kalau antum mau nyari budak, ya kalau misalkan antum sudah 4 istrinya kan nggak bisa nambah kan? Nah, cari budak, cari di Afrika sana. Siapa yang mau? Dikasih gratis misalkan. Pasti Pak ini, pas mau. La wafa'ala, dan tidak boleh ditunaikan. At-tasi'ah wujubul wafa'i bin nadar al-khali minal ma'siyah. Wajib menunaikan nadar yang kosong dari maksiat. Kalau nggak ada maksiatnya wajib ditunaikan. Ya. Ad-dakhili tahta milkin nadhir, yang masuk di bawah pemilikan orang yang bernadar. Jadi ya ikhwan, antum kalau bernadar itu jadi wajib dan harus antum tunaikan. Kalau nggak antum tunaikan, ya itu dosa. Ya, kalau bernadar antum nggak tunaikan dosa.
Al-ashirah anna nadra ibadatun. Nadar itu ibadah. La yajuz sarfuhu li ghairillah. Tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Nadar itu ibadah, tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Contohnya apa? Bernadar untuk selain Allah. Nah, yang berdiri ini. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ayo. Ya, contohnya apa? Kalau lahir Ayo. nanti aku ngasih sajen. Sudah. Tuh. Contoh juga. Itu contoh maksiat sebetulnya. Apa yang bernadar untuk selain Allah? Untuk selain Allah, yang dituju selain Allah. Apa contohnya? Dia bernadar untuk, ya berdiri lagi antum. Bingung antum. Siapa yang bisa? Ayo, Andi. Bernadar untuk kuburan, simpel tuh. Walaupun antum nadar pakai kambing ya, sembelih kambing ya, tapi untuk kuburan ya selain Allah. Sudah duduk. Taib. Kemudian babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk dari kesyirikan nazar untuk selain Allah. Nah, ini yang dibahas nih, ya. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufuna bin nadri. Tunaikanlah, ya. Hendaknya mereka menunaikan nazar. Ini dalil wajibnya menunaikan nazar. Dan itu berpahala, ya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apapun yang kalian infakkan berupa nafkah dan apapun yang kalian nadarkan berupa nadar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apa dalil wajibnya menunaikan nazar? Sudah duduk. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah annal musannif rahimahullahu taala bayyana fihi naw'an min anwa'i syirki. Bahwa musannif, penulis, siapa musannif di sini? Penulis kitab tauhid. Peros. Siapa? Sudah, saya doang. Siapa yang bisa? Sudah duduk. Antum nggak pakai kitab. Antum jual satu aja HP itu, berjilid-jilid antum bisa beli kitab. Siapa? Banyak duitnya Ferus ini. Taib. Jadi beliau menjelaskan nau'an min anwa'i syirki al-munafi lit-tauhid. Salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang bisa menafikan tauhid. Wa huwa nadhru li ghairillah, yaitu bernadar untuk selain Allah. Liyuhdhar wa yujtanab. Untuk apa? Untuk dijauhi dan juga ditinggalkan. Ya. Apa hukum bernadar untuk selain Allah? Faiz. Jadi apa? Duduk. Minasyirki ay al-akbar. Ya, syirik besar. An-nadru li ghairillah, bernadar untuk selain Allah, li'annahu ibadah. Karena nadar itu ibadah. Itu alasan kenapa syirik. Kalau bernadar untuk selain Allah, karena itu ibadah, sama saja antum beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sarful ibadah li ghairillahi syirkun, dan memalingkan ibadah untuk selain Allah itu hukumnya syirik, ya. Kenapa alasan ya bernadar kepada selain Allah itu syirik besar? Rifki. Apa alasannya? Jangan kasih tahu. Habis cengar-cengir antum tadi itu. Jadi antum nggak bisa ya memahami sambil tersenyum. Antum kan cengar-cengir, dia bukan tersenyum, cengar-cengir dia. Apa? Kenapa alasan bernadar kepada selain Allah itu syirik besar? Apa alasannya? Heros. Karena dia syirik besar. Apa? Ada? Kenapa syirik besar, bernadar kepada selain Allah disebut dengan syirik besar? Karena berdiri lagi. Fajar.
juga. Berdiri berdoa sudah. Berdiri berdoa. Baru dibaca ini. Apalagi? Siapa lagi? Sadana apa? Karena nadar adalah ibadah dan berarti kalau bernadar kepada selain Allah berarti dia beribadah kepada. Nah, sudah itu simple. Ya, berarti antum ini menghayal si Fajar. Wan nadar masdaru nadara yanzuru. Nadar itu adalah masdar nadar yanzuru. Ini fiilnya. Aujaba ala nafsihi syai'an. Maknanya adalah mewajibkan dirinya terhadap sesuatu. Lam yakun wajiban alaihi syar'an. Yang sebelumnya tidak wajib secara syar'i. Ta'ziman lil mandurilah. Dalam rangka apa? Mengagungkan yang dituju. Ya, lil mandurilah, yang dituju. Siapa yang dituju dari nadar tersebut? Apa? Rio yang berdiri nanti. Siapa yang dituju dari nadar? Atau bernadar untuk siapa? Untuk Allah, ya sudah. Berarti al-mandurlah itu adalah Allah. Al-mandurullah adalah Allah. Wa aslu fil al-ijab. Asalnya nadar itu adalah ijab, mewajibkan secara bahasa. Yufuna bin nadar. Ya, yatamammuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'at lillah. Mereka menyempurnakan sesuatu yang mereka wajibkan terhadap dirinya berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma di sini disebut dengan ma syartiyah, ya. Wa ma anfaqtum ma-nya ma syartiyah. Wa yajuzu an takuna mausulah. Boleh juga ma-nya ma mausulah. Boleh. Ma syartiyah boleh, ma mausulah juga boleh. Anfaqtum min nafqah. Yang kalian nafkahkan dari nafkah. Yashmal kulla shadaqatin, mencakup seluruh sedekah, makbulatin yang diterima, wa ghairi makbulatin dan yang tidak diterima. Ya, sedekah yang diterima dan sedekah yang tidak diterima, ya, itu disebut dengan infak. Contoh misalkan sedekah yang diterima, antum bersedekah dengan harta halal, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sedekah yang tidak diterima adalah antum bersedekah dengan harta yang haram, ya. Ini keduanya disebut dengan infak. Ya, walaupun itu haram dan tidak diterima. Fa inna Allah ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu, ai fayujazikum alai. Artinya apa? Allah balas. Afan. Au nadartum min nadrin yashmal kulla nadrin maqbulin wa ghairi maqbulin. Mencakup seluruh nadar yang diterima dan yang tidak diterima. Ya. Nadar yang diterima adalah nadar untuk Allah dengan syarat yang telah disebutkan. Apa syaratnya? Ada 3. Apa Fajar? 1, 2. Ya, sudah duduk. Nah, itu diterima, ya. Wa ghairu maqbul, ada yang tidak diterima, ya. Apa yang tidak diterima? Peros. Nadar untuk selain Allah, ya, turun. Anfaqtu min nafqah. Ya, fa inna Allah ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui nazar tersebut. Ai fayujazikum alai. Artinya apa? Allah balas, ya, kalian karena menunaikan nazar tersebut. Nah, tatkala Allah membalas kita menunaikan nazar, itu hukumnya apa? Menunjukkan hukumnya wajib untuk kita menunaikan nazar atau nazar disyariatkan. Fa fihi ma'nal wa'd wal wa'id. Maka pada nazar tersebut terdapat makna wa'd, ya. Wa'd itu apa? Balasan, janji. Wal wa'id, ancaman, ya. Bagi orang yang bernazar dengan nazar yang disyariatkan diberi balasan. Bagi orang yang bernazar dengan nazar yang tidak disyariatkan maka diberi balasan, ancaman. Al-makna al-ijmali lil ayatain, makna global untuk 2 ayat ini adalah annallaha yamdahu alladziina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim minat ta'at. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menyembahnya dengan sesuatu yang mereka wajibkan terhadap dirinya berupa ketaatan. Allah memuji. Nah, tatkala Allah memuji menunjukkan apa yang dilakukan adalah disyariatkan. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla shadaqatin. Sebagaimana Allah kabarkan bahwa Allah mengetahui setiap sedekah. Tasaddaqona biha, ya. Wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairi. Tasaddaqna biha. Ya, seluruh sedekah yang kami bersedekah dengannya.
wa kullu ibadatin, dan setiap ibadah iltazamnaha yang kami wajibkan lahu untuk Allah, ya, yang kita wajibkan untuk diri kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, au li ghairi, atau untuk selain Allah, wa sayujazi kullan ala hasabi niyyati wa qasdi. Maka masing-masing akan Allah balas sesuai dengan niat dan juga tujuannya. Jadi kalau antum bernadar niatnya karena Allah dengan sesuatu yang disyariatkan, maka antum dapat pahala. Tapi kalau bernadar untuk selain Allah, dapatnya dosa. Munasabatul ayataini lil bab. Kecocokan dua ayat ini untuk bab adalah annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadah. Bahwa kedua ayat ini menunjukkan nadar adalah ibadah. Haitsu madahal mufina biha. Di mana Allah Subhanahu wa taala madaha, memuji orang yang menunaikan nadar. Wa huwa la yamdah illa ala fi'lin ma'murin aw tarki mahdhurin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji kecuali terhadap perbuatan yang diperintahkan atau perbuatan yang meninggalkan perbuatan yang dilarang, ya. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudurin. Sebagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dirinya tahu apa yang muncul dari kita berupa nafkah dan juga nazar. Wa sayujazina ala dzalik, dan Allah akan membalas kita atas hal tersebut. Fadalla dzalika ala anna an-nadhara ibadatun. Maka hal itu menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Wa makana ibadatan fasarfu li ghairillahi syirkun. Dan sesuatu yang ibadah tatkala dipalingkan untuk selain Allah, maka itu namanya syirik. Ya, kenapa? Ya, kenapa nazar kepada selain Allah itu syirik besar? Karena nazar adalah ibadah. Jadi kalau ada orang bernazar kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada sudah duduk. Ma istafadu minal ayatain. Apa yang bisa diambil faedah dari dua ayat ini? Al-ula, yang pertama, anna an-nadhra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Bahwa nazar adalah ibadah. Maka kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka menjadi syirik besar. Jadi tadinya ibadah menjadi syirik besar. Atsaniya isbatu ilmillahi ta'ala bi kulli syai'. Menetapkan seluruh ilmu Allah. Menetapkan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innallaha ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ats-tsalitsah isbatul jazaa'i 'alal a'mal. Menetapkan balasan sesuai dengan amalan. Kalau dia beramal baik, maka balasannya baik. Kalau beramal buruk, balasannya adalah buruk. Ar-rabi'ah al-hasu 'alal wafa'i bin nadar. Motivasi untuk menunaikan nazar. Siapa yang pernah bernazar di sini? Hah? Kalau antum mau menunaikan ibadah ini supaya antum tidak lupa dengan apa? Dengan faedahnya, boleh antum tunaikan, ya. Boleh antum bernazar. Boleh antum bernazar. Siapa yang pernah bernazar? Enggak ada. Ana juga belum pernah sebetulnya. Pernah tuh. Masya Allah ya, ana belum pernah. Apa nazar apa tuh? Ujian. Oh, dulu pas SMA. Antum belum kenal ngaji. Antum bernadar tapi tunaikan gitu. Apa nadarnya? Nah, sudah. Ini 1 tahun. Oh, enggak. Seminggu dong. 2 hari berarti. Tapi biar bersubhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta